Ya, kita sampai di pertemuan ke-8 dan di pertemuan ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang development web ya dengan menggunakan web framework. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat halaman web di sisi klien ya. Jadi kita menggunakan HTML untuk mendefinisikan konten dari suatu website, kemudian JavaScript juga ya untuk mendefinisikan sisi dinamis dari uh, aplikasi website tersebut ya, supaya interaksi dengan user itu lebih kaya. Jadi misalnya kita bisa memberikan animasi atau uh, action tertentu atau mendefinisikan perilaku tertentu ketika user menekan suatu tombol. Misalnya ada menu baru yang dibuat ataukah ada animasi yang ditampilkan ya atau memplay suatu sound atau music. Nah, JavaScript memperkaya interaksi dengan user. Di satu sisi juga kita punya yang namanya CSS ya, Cascading Style Sheet, yang berfungsi untuk memperkaya tampilan secara visual. Jadi kita bisa mendefinisikan style, warna, font, tebal garis, dan lain sebagainya dengan menggunakan CSS. Nah, selain itu kita juga sudah belajar bahwa JavaScript uh, juga memiliki berbagai macam framework ya, yang mempermudah kita mengatur tampilan ya, atau membuat coding JavaScript kita jadi lebih singkat ya. Misalnya jQuery untuk library yang mempersingkat coding JavaScript kita, dan juga uh, Bootstrap untuk uh, melakukan otomasi dalam penentuan layout ya, sehingga web yang kita buat itu bisa adaptif ya terhadap berbagai jenis layar. Jadi kalau misalnya layarnya kecil kayak di mobile ya, nanti susunannya adalah vertikal, sedangkan kalau misalnya layarnya lebar ya, misalnya seperti di desktop ya, nanti layout dari webnya itu dia akan berubah menjadi horizontal. Ya, selain itu di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa selain client side scripting, ada juga yang namanya server side scripting. Jadi server side scripting adalah bahasa pemrograman yang digunakan di sisi server, yang biasanya itu digunakan untuk pengolahan data ya, pengolahan data, interaksi dengan database, ataukah juga berkomunikasi dengan API atau application programming interface dari website yang lain. Ya, mengapa server side penting ya? Karena biasanya di sisi server inilah terdapat komputasi yang lebih kuat ya, lebih kencang dan lebih cepat, sehingga uh, sehingga pengolahan data itu dilakukan di server dan hasilnya nanti dikembalikan ke klien. Sedangkan di sisi klien biasanya alat komputasinya itu tidak terlalu uh, secepat ya yang di server ya. Jadi misalnya handset, ya HP dan lain-lain sebagainya ya. Karena itu kita masih memerlukan pengolahan data di server ya. Belum lagi misalnya ada proses konsolidasi atau agregasi dari berbagai klien. Jadi data semua dikumpulkan di server ya dari misalnya ribuan klien. Nanti dilakukan komputasi ya, diagregasi, dirangkum sedemikian rupa dan hasilnya disebarkan ke klien ya. Jadi mengapa server side scripting atau server side computation itu juga masih diperlukan. Oke, nah di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bahwa dalam pengembangan aplikasi web itu tidak harus uh, membuat kodenya itu dari awal semua ya. Di server side code-nya itu tidak harus
semuanya itu dari scratch ya. Kita punya yang namanya web framework ya. Jadi kita bisa membuat aplikasi web menggunakan server-side scripting dengan mengikuti metode dan kerangka-kerangka tertentu ya. Jadi sesuai dengan namanya framework ya. Framework itu berarti kan kalau frame itu kan rangka, sedangkan work itu adalah sesuatu yang ya pekerjaan ya. Jadi kita bisa mengartikan web framework ini secara harfiah adalah kerangka kerja dalam membangun halaman web ya. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang PHP sekilas ya. Ya, Laravel adalah framework web development ya untuk bahasa pemrograman PHP. Oke, ya kita lanjut. Jadi tujuan dari perkuliahan pada kelas hari ini adalah kita akan mencoba menggunakan Laravel ya, dengan ya kira-kira ya tujuannya ya di 5 poin berikut. Jadi yang pertama adalah kita mau belajar tentang Laravel ya, suatu PHP framework ya untuk pengembangan aplikasi web ya, sangat powerful dan juga elegan. Ya, terus kemudian kita juga akan mencoba memahami ya konsep-konsep kunci yang ada di dalam Laravel ya, seperti routing ya, ada controllers juga, ada view dan models. Oke, nah selain itu juga kita akan belajar fitur-fitur built-in yang dimiliki oleh Laravel ya, seperti authentication, database migration, dan templating. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana membangun aplikasi web yang interaktif dan dinamis ya, secara efisien, yang menggunakan expressive syntax atau dan juga tools-tools yang dimiliki oleh Laravel ya. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba mengaplikasikan ya best practices dalam pengembangan web ya, dengan menggunakan konvensi-konvensi dan juga mekanisme keamanan yang dimiliki oleh Laravel ya. Dan kesemuanya ini tidak akan kita kerjakan di dalam satu pertemuan ini ya, dalam kelas ini, tetapi juga di kelas-kelas yang berikutnya. Ya, jadi Laravel adalah PHP framework ya untuk pengembangan aplikasi web ya yang open source ya. Jadi PHP frameworknya ini Laravel adalah project open source, sangat populer di komunitas PHP ya, dan juga terkenal karena sintaksnya yang elegan ya, sintaksnya yang elegan dan juga sangat handal ya. Jadi dua ciri ini yang menjadi karakteristik dari Laravel ya. Selain itu, Laravel juga ini dia mengikuti arsitektur model view controller ya. Jadi aplikasi web itu dibagi ke dalam 3 lapisan ya. Ada model yang nanti akan berurusan dengan data ya. Dengan data, ada juga view yang nanti akan berurusan dengan tampilan. Sedangkan controller adalah lapisan atau aspek yang akan menjembatani antara model dan kontrol dan view ini ya, di mana lapisan ini dia akan memproses data, menyiapkannya sebelum ditampilkan ke view, ataupun juga dia akan menangkap data yang dikirim oleh user ya, memprosesnya sedemikian rupa ya, disiapkan ya supaya bisa disimpan oleh model ya, supaya datanya itu bisa disimpan oleh model. Jadi itu sekilas gambaran mengenai model view controller. Selain itu juga Laravel menyediakan berbagai macam tools ya dan libraries yang bisa kita manfaatkan untuk membangun aplikasi web ya. Seperti routing ya, ya bagaimana kita mengarahkan request yang diminta oleh users ya. Tampilan apa yang
yang kita pilih untuk ditampilkan ke user berdasarkan request ya. Jadi mempermudah routing. Terus ada juga mempermudah interaksi dengan database ya. Terus juga authentication dengan user. Ya, Laravel juga memiliki command line tools ya, yang disebut dengan artisan, yang akan mempermudah kita melakukan aktivitas-aktivitas pengembangan ya, seperti membuat models, mendefinisikan models, membuat controllernya juga, dan juga melakukan migrasi ya. Jadi misalnya kita buat desain modelnya, dan otomatis nanti kita populasi atau buat database-nya ya dengan mudah. Jadi kita tidak perlu lagi membuat database-nya secara manual ya dengan menggunakan query, tapi ada kita bisa migrate ya, yang akan secara otomatis memigrasikan model yang kita definisikan ke dalam bentuk database. Nah, Laravel juga mempromosikan code reusability dan maintainability ya. Artinya sebisa mungkin kode yang sudah dibuat itu bisa digunakan ulang lagi ya. Karena akan meningkatkan produktivitas ya. Terus maintainability ini maksudnya kalau misalnya ada perubahan ya, itu bisa kita lakukan dengan mudah ya. Nah, kedua kualitas ini bisa dicapai oleh Laravel dengan menggunakan konsep middleware dan juga dependency injection. Cuma di perkuliahan kali ini saya tidak akan secara detail menjelaskan apa yang dimaksud dengan middleware dan juga yang dimaksud dengan dependency injection. Ya, paling tidak untuk belajar tentang Laravel ya, paling tidak kita punya dasar yang cukup tentang object-oriented programming ya. Selain itu kita juga paling tidak mengetahui konsep yang disebut dengan MVC yang sudah saya jelaskan tadi ya, MVC arsitektur, model view controller. Ya, selain itu juga kita harus punya skill yang cukup ya untuk membangun front end-nya, karena kalau tidak mungkin akan sangat susah untuk membuat aplikasi atau mendemonstrasikan fitur-fitur yang dimiliki oleh Laravel. Jadi kita perlu tahu yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Tidak harus expert ya, tapi cukup memadai untuk membangun halaman web. Dan yang terakhir adalah PHP ya. Jadi kita karena Laravel ini adalah PHP framework, maka otomatis kita harus mengetahui PHP-nya juga. Oke, ya, dalam menangani atau membuat tampilan ke user di dalam dengan menggunakan Laravel ya, kita menggunakan konsep yang namanya view ya. Jadi di view inilah kita mendefinisikan tampilan yang akan diberikan ke user ya. Nah, untuk membuat view kita perlu suatu file yang dimana kita bisa mendefinisikan kira-kira layout tampilan yang akan ditampilkan ke usernya itu seperti apa ya. Nah, file ini ya di Laravel itu format namanya adalah name, nama filenya ya, ekstensinya adalah blade.php ya. Jadi di dalam file yang inilah kita mendefinisikan kira-kira kode HTML bercampur dengan kode Laravelnya ya. Kita mendefinisikan halaman page yang akan ditampilkan ke user ya. Ya, konvensi ini dipilih karena Laravel menggunakan suatu template engine yang dinamakan Blade ya. Jadi untuk mempermudah asosiasi ya, kita memberikan ekstensi blade.php untuk setiap file yang akan merepresentasikan suatu view ya. Nah, Blade ini dia powerful juga ya.
dia memiliki fitur-fitur seperti template inheritance ya. Jadi kita bisa membuat suatu template ya, yang mana itu kita bisa gunakan ulang ya. Kita bisa gunakan ulang. Jadi tidak semua view itu kita buat satu persatu ya. Tapi kita bisa membuat suatu template ya, yang mana dari template tersebut kita bisa menghasilkan banyak tampilan ya ke usernya. Ada juga control structure ya. Jadi kita bisa memberikan variables, tergantung dari nilai variabelnya, kita bisa mendefinisikan pola struktur HTML ya yang akan ditampilkan ke usernya. Ya, intinya Blade ini mempermudah kita untuk membangun halaman web yang akan ditampilkan ke usernya. Ya, jadi dengan Blade kita bisa membuat komponen-komponen yang dinamis dan reusable ya untuk membangun front end dari aplikasi. Nah, Blade template ini itu dia di-compile ke dalam PHP code ya. Jadi tujuannya apa? Supaya performanya itu bisa lebih cepat ya. Selain itu, Blade juga sintaksnya itu adalah intuitif dan ekspresif ya, membuat kita itu dengan mudah bisa membangun view yang kompleks ya. Mungkin dari rekan-rekan mungkin masih bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan view, apa bedanya dengan halaman page HTML biasa, apa sih yang dimaksud dengan template. Nah, ini akan saya jelaskan dan akan lebih jelas lagi pada saat saya akan melakukan demo dari framework Laravel ini. Nah, selain view ya, di Laravel juga ada yang namanya controller ya. Jadi controller ini memiliki peranan penting dalam menangani logika dari aplikasi yang kita bangun ya. Dan bagaimana kita berespon terhadap request dari user. Nah, di Laravel, controller digunakan untuk mengelompokkan ya berbagai macam request ya yang dikirim oleh user ya ke dalam satu kelas ya. Jadi ada berbagai macam request yang diberikan atau diminta oleh user ya dengan logika penanganan yang berbeda-beda ya. Itu bisa kita kelompokkan ke dalam berbagai macam kelas ya. Ya mungkin agak susah membayangkannya. Nanti pada saat demo itu akan saya jelaskan lebih detail. Nanti akan karena ada contoh kodenya ya, ada demonstrasinya, mungkin akan lebih jelas. Tetapi ya secara umum ya controller ini digunakan untuk menangkap request yang diberikan oleh user ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pemilihan kira-kira request A ini penanganannya seperti apa, request B ini penanganannya seperti apa ya. Dan kalau misalnya mirip-mirip ya, kita bisa dan masih terkait antara satu sama yang lain ya, ini kita bisa request ini bisa kita kelompokkan ke dalam suatu kelas. Nah, dengan menggunakan controller juga kita bisa mencapai atau memperoleh separation of concern ya. Jadi kita bisa memilah antara logika routing ya, logika routing. Jadi view mana sih yang mesti kita ambil dari request tertentu ya. Itu dengan aktual kode yang akan melakukan pemrosesan data ya, menangani data yang dikirim oleh user ataupun juga menarik data ya yang diminta oleh user dari database. Tentunya akan ada proses-proses sebelum kita mengembalikan data yang diminta oleh user itu ke usernya. Ya, kita lanjut lagi tentang controller ya. Jadi
kita bisa mendefinisikan ada berbagai macam metode yang bisa dipanggil di dalam satu controller ya. Artinya satu controller itu bisa memiliki banyak metode ya untuk menangani berbagai macam request HTTP ya, tergantung dari ya di sini routing atau action yang kita definisikan di URL ya. Kemudian Laravel juga memiliki command line tool yang namanya Artisan ya, untuk membantu kita menggenerate controller-controller tersebut ya, tanpa harus kita buat secara manual filenya satu persatu. Nah, selain itu juga controller memfasilitasi penggunaan kode ya secara berulang ya. Artinya uh, ya satu metode, satu controller, satu metode itu bisa dipanggil berulang-ulang ya, di berbagai banyak pola routing ya, sehingga meningkatkan reusability dari kode tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa memilih ya, kita bisa melakukan percabangan atau pengkondisian di dalam controller sehingga kita bisa mengembalikan view yang berbeda-beda tergantung mungkin dari parameternya ya, atau mungkin dari suatu kondisi tertentu. Nah, controller juga bisa melakukan tugas-tugas tertentu ya, menjadi validasi, autentikasi, dan masih banyak lagi yang lain yang bisa kalian kembangkan selanjutnya ya. Jadi kayak ada semacam peran sentral dari controller ya untuk melakukan berbagai macam fungsionalitas. Nah, ya selain view dan controller, kita juga bisa menggunakan Laravel ya untuk koneksi ke database ya. Jadi Laravel itu menyediakan suatu layer lapisan abstraksi untuk database ya, yang memungkinkan database itu bisa bekerja dengan mudah dan efisien ya. Nah, untuk mengkonfigurasi koneksi ke database itu kalian tinggal menggunakan atau mengkonfigurasi file config database.php ya, dan juga file environment ya. Nah, database ini untuk konfigurasi database ya, database PHP, sedangkan environment ini bisa untuk konfigurasi bermacam-macam ya, ada di situ ya. Terus yang lain adalah kita juga bisa koneksi ke berbagai macam database ya, disupport oleh Laravel, ada MySQL, ada Postgre, ada SQLite, dan masih banyak lagi yang lain ya. Terus konfigurasinya juga meliputi driver, host, port, database, username, dan passwordnya juga termasuk di situ. Ya, masih berkaitan dengan database ya. Ya, Laravel juga mendukung kita membangun query ya dengan menggunakan teknologi Object Relational Mapping ya. Kalau di Laravel itu namanya Eloquent ORM ya. Jadi ORM itu adalah kayak semacam abstraksi ya di dalam memori komputer yang merepresentasikan database fisik ya, database secara teknis ya. Artinya kita bisa memiliki satu layer abstraksi di atas berbagai macam versi database yang ada ya, yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database tersebut tanpa harus mengetahui secara spesifik query-query yang secara khusus hanya bisa dieksekusi di di database-database tertentu ya. Seperti yang kita ketahui, setiap database itu memiliki query yang berbeda-beda ya, sintaksnya beda-beda. Ya, ada kemiripan, tetapi ada keyword-keyword tertentu ya, atau aturan-aturan tertentu yang spesifik hanya bisa dieksekusi di database tersebut ya. Jadi misalnya perintah query di
MySQL dia memiliki keyword-keyword tertentu yang berbeda dari misalnya PostgreSQL atau SQLite ya. Nah, Eloquent ORM atau Object Relational Mapping mencoba menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut dengan memberikan satu lapisan abstraksi di atas semua database teknis tersebut ya, supaya aplikasi itu bisa lebih generik, lebih general ya, bisa mengakses berbagai macam database tersebut dan user tidak dipusingkan dengan hal-hal yang teknis yang spesifik di masing-masing database ya. Ya, dengan demikian ya mempermudah user memanipulasi data ya. Misalnya di sini ya, jadi Eloquent memberikan sintaks yang elegan untuk membuat, mengquery dan memanipulasi data record-record yang ada di dalam database ya, dengan menggunakan kelas-kelas PHP. Jadi itu akan menolong kita juga karena kita tidak perlu mendefinisikan query secara khusus ya, walaupun mungkin atau secara eksplisit, walaupun mungkin di kondisi-kondisi tertentu hal itu diperlukan ya. Jadi kita operasinya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Terus kita juga bisa membuat model-model atau abstraksi dari data yang akan kita simpan atau gunakan ya, itu ke dalam model-model. Dan model-model ini dia bisa merepresentasikan tabel-tabel teknis yang ada di dalam database ya. Sehingga kita hanya dengan menggunakan model ini kita bisa melakukan operasi-operasi ke database tersebut tanpa harus mendefinisikan secara teknis query-query yang digunakan ya. Nah, selain itu juga dengan Laravel ya, kita bisa melakukan migrasi ya, yang artinya kita dapat membuat version control dari skema database yang kita buat ya, dan membuatnya itu konsisten di berbagai environment. Jadi kita buat database skemanya, itu kan modelnya, baru kemudian kita eksekusi migrasinya, sehingga pada saat kita buat environment di lingkungan yang berbeda, ya kita tidak perlu melakukan itu secara manual lagi, tapi dengan sekali migrate, pada saat pindah environment ya, itu otomatis skema database-nya, struktur database-nya itu langsung akan terbuat secara otomatis. Nah, jadi dengan menggunakan Laravel Database Configuration dan Features ya, kita membuat manajemen database atau interaksi dengan database itu jadi lebih mudah ya dan efisien. Nah, untuk membuat model view controller ya, dengan menggunakan command line ya, atau penggunaan Laravel ya, kita perlu komponen yang namanya atau software yang namanya Composer ya. Jadi ini kayak semacam program command line-nya untuk PHP ya. Jadi misalnya di sini kalau misalnya kita eksekusi ya, untuk membuat project Laravel ya, otomatis ya komposernya ini mesti kita install terlebih dahulu ya, baru kita bisa eksekusi seperti ini. Nah, perintah yang di poin kedua ini kita membuat project Laravel ya, dengan project name-nya ini adalah nama project yang kita inginkan. Terus kalau perintah yang ketiga kita menggunakan artisan ya, yaitu tools dari Laravel yang bisa kita gunakan untuk membuat controller dengan nama converter controller yang ada di sini ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan argumen resource ya. Nah, resource yang ada di sini kita artinya membuat controller dengan basic perintah CRUD ya. Create, read, update, delete. Jadi ada metode-metode khusus yang bisa kita panggil untuk melakukan create, read, update, delete. Ya.
Untuk lebih jelasnya ya, spesifikasi dan juga fungsi-fungsi fitur-fiturnya, kalian bisa cek di dokumentasinya di alamat berikut. Nah, ini adalah contoh kode dari converter controller.php ya. Nah, di sini ada di dalam kelas converter dan controller PHP ini ada metode yang namanya index ya. Di dalam metode index ini kita buat struktur data ya, variabel data terus dengan index title ya, itu value-nya adalah currency converter. Nah, di baris yang ketiga ini ya, kita akan mengeset bahwa nanti di view-nya itu akan ada variabel converter dengan value-nya adalah data ya, title seperti ini. Ya, akan lebih jelas lagi pada saat saya menemukan Laravel ya nanti. Ya, di Laravel itu ada yang namanya public folder ya. Di public folder ini, uh, public folder ini berfungsi sebagai dokumen root ya untuk aplikasi ketika diakses melalui web browser ya. Jadi oleh karena itu jadi semua file resources yang kita butuhkan, image, JavaScript, CSS, atau aset-aset yang lain, itu sebaiknya kita taruh di dalam directory public folder ini, ya. Kemudian, ya, konten yang ada di dalam public folder ini terekspos ke internet, ya. Jadi hal-hal yang bersifat public atau umum sebaiknya ditaruh di sini, sedangkan yang bersifat khusus atau private sebaiknya jangan, ya. Ya, karena sifatnya yang public, membuatnya ini menjadi semacam uh, lokasi yang ideal bagi akses yang bisa diakses secara langsung oleh user ya. Oke, nah selain itu uh, ya file-file yang terdapat di public folder ini ya dapat diakses dengan menggunakan URL ya, dengan menggunakan relative path dari file tersebut. Selain itu, ya jadi misalnya sebagai contoh ya, kita punya gambar yang namanya logo.png, maka itu bisa diakses dengan public image ya secara relatif, atau bisa juga dengan misalnya kalau penuh ya seperti ini. Kalau path-nya mau penuh, URL-nya mau penuh. Nah, selain itu, Laravel juga memiliki metode aset ya, yaitu suatu fungsi helper yang bisa digunakan untuk mengenerate URL untuk aset-aset yang ada di dalam public folder tersebut ya, membuat yang memudahkan kita untuk mereferensi mereka di dalam view atau template yang kita buat. Ya, jadi sekali lagi tetap ingat ya bahwa apa yang kita tempatkan di public folder ini adalah public aset-aset yang public ya, yang artinya bisa diakses secara langsung oleh siapapun dengan menggunakan URL ya. Jadi yang private sebaiknya jangan disimpan di public folder. Ya, di pertemuan kali ini ya kita masih menggunakan API currency eksternal ya yang kita gunakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita belum membuat sendiri ya, tapi masih menggunakan third party. Dan itu diakses melalui JavaScript ya. Terus kita juga akan menggunakan aset-aset ya di pertemuan sebelumnya ya, yang kita tempatkan di public folder. Oke, jadi ya terima kasih atas perhatiannya di pertemuan ke-8 ini. Ya, berikut cara untuk membuat project awal dari Laravel ya. Yang pertama adalah kita di sini ya, kalian bisa mengunjungi website yang ini ya untuk
ya uji coba membuat project Laravel untuk pertama kali. Nah, ini kodenya saya copy aja, saya coba buat paste di sini, kemudian saya eksekusi, ya. Jadi kalau misalnya semuanya sudah terinstall dengan benar, konfigurasi PHP-nya, ya kalian tinggal eksekusi kode yang tadi saya copy paste ya. Jadi nanti dia akan menginisialisasi, mendownload segala komponen yang dibutuhkan ya ke dalam ya directory example-app ya. Oke, ya saya coba masuk ke dalam directory example.app ya. Nah ini kemudian saya ls ya. Nah ini di dalam file ini, di dalam directory example app ini sudah lengkap segala file yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi PHP berbasis Laravel untuk pertama kalinya. Ya, ya saya bisa jalankan misalnya file Explorer untuk melihat isinya ya. Nah isinya itu seperti ini. Oke. Atau mungkin lebih jelasnya saya pakai Visual Studio Code. Ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, untuk menjalankan web servernya, ya, saya ketik php artisan serve. Ya. Nah, kalau misalnya sudah begini, ya, ini saya tinggal ketik aja localhost 8000. Ya. Jadi ini adalah tampilan default web dari Laravel ya. Nanti kita bisa modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan kita ya, sehingga tampilannya itu berbeda. Ya, setelah kita menginisialisasi project ya, dan juga menjalankan project tersebut ya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat controller ya, satu jalur ya, artinya dalam satu request dan response ya, artinya ada request dari user melalui alamat URL di web browser. Jadi requestnya itu nanti akan diambil oleh Laravel, kemudian dia akan memilih controller yang bersesuaian dan akan mengembalikan view sesuai dengan yang diminta oleh user. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan membuat controller ya. Nah, untuk membuat controller itu ada perintahnya. Oh, ini routing. Ya ini controller ya. Nah, berkaitan dengan tema converter yang kita kerjakan selama setengah semester ini. Nah, kita akan buat controller converter ya. Jadi PHP artisan make controller converter controller ya. Oke, jadi di sini nanti dia akan buat converter controller ya. Nah, kita lihat ceknya di sini ya. Sorry. Oke, ini program yang sudah jadi, ya ini yang belum. Oh, ini yang sudah jadi. Oke, nah ini yang belum. Ya, oke. Di sini ya converter controllernya baru dibuat ya. Ini saya mungkin sebaiknya saya ulangi lagi ya. Jadi ini sebenarnya kosong ya. Kosong, belum ada converter controller di situ. Ini saya delete dulu ya. Saya akan coba ulangi.
ya. Jadi di sini kita buat controllernya di sini ya, di project yang sama. Ya, perhatikan di sini ini projectnya project yang sama. Saya enter, nanti perhatikan di sini terbuat file converter controller. Saya buka converter controllernya, ya. Jadi ini controller yang dibuat di extend dari kelas utama controller ya. Jadi dia mengextend kelas controller. Oke, nah ini saya biarkan dulu seperti ini ya. Kemudian ya seharusnya pada saat di request converter ini dia akan mengembalikan view tertentu ya. View tertentu. Nah, ini saya copy paste aja dari yang sudah ada ya. Jadi harusnya itu dia return view. Ya. Return view di sini. Oh, oke, sorry. Harus dengan metodenya. Ya, ini saya copy. Jadi nanti pada saat di request kita mesti mengarahkan supaya indeks ini dipanggil ya, dipanggil dan dia akan mengembalikan return view converter ya. Nah, cuma di sini view-nya ini belum ada ya. Kalau kalian perhatikan di bagian views, di sini views-nya hanya welcome blade.php saja. Jadi kita mau buat views untuk converter ya, supaya bisa dikembalikan oleh controller converter yang ada di sini. Nah, caranya adalah saya buka web browsernya. Ya, di sini ada views. Jadi membuat views dari konsol. Nah, kalian bisa buat secara manual juga ya. Kalau yang ini kan pakai generator ya. Jadi buat filenya secara manual, klik kanan, buat file, terus ketik kodenya satu persatu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, yang ini kita mau buat view-nya adalah converter ya. Nah, ini saya generate. Jadi nanti di views ini ada converter.blade. Kita cek ya. Nah, ini sudah kebuat converter.blade. Ya, di sini. Nah, biar lebih jelas ya, ini saya buat H1 header 1. Ya. Ini saya isi dengan converter judulnya ya. Nah, tapi ini belum cukup ya. Kita perlu mendefinisikan routingnya. Routingnya itu berarti kita masuk ke directory routes yang ada di sini. Kita buka halaman web. Ya, halaman web web.php. Oke, nah ini saya buka web PHP dari aplikasi yang sudah ada ya. Ini saya copy aja. Nah, ini saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini, artinya adalah oh ya, di sini masih ada error. Sebelum saya lanjut, saya klik quick fix ya. Jadi nanti dia akan import controller yang converter yang sudah kita buat. Karena kita menggunakan kelas converter controller ya. Dengan metodenya adalah index di sini. Jadi maksudnya di sini adalah pada saat user merequest get ya, get di URL-nya itu di web browser, dia akan mengarahkan request tersebut ke converter class. Ya, kemudian akan memanggil metode index. Nah, di sini. Jadi ini nanti akan dieksekusi dan dia akan mengembalikan view converter. Nah, view converternya dari mana? Yaitu view yang barusan kita buat tadi. Nah, ini konverternya ada di sini. Oke, mungkin kita coba aja. Ya, saya mau jalankan dulu servernya. Artisan serve ya. Oke, nah ini saya jalankan di sini. Localhost 8000 ya. Nah, ini masih halaman welcome-nya. Saya mau request converter ya. Karena di sini kan kita buat
request-nya adalah converter ya. Di routing-nya ya. Ini routingnya di sini ya. Jadi kalau misalnya usernya request routingnya converter, nanti dia akan memanggil controller class, memanggil metode index ya. Memanggil controller class, metode index, dan view-nya adalah converter. Yang mana tampilannya adalah sebagai berikut. Oke, saya coba aja converter. Oke. Masih ada yang salah. Kita cek dulu. Di sini converter ya. Converternya di situ. Oke. Benar, converter. Oke. Converter. Benar, index. Oke, ini yang saya copy di sini. Converter, index, converter class, index ya. Benar. Di sini view-nya adalah converter blade. Oke. Seharusnya bisa aja ya. Maksudnya harusnya ini benar-benar aja. Ada yang salah di sini. Oh ini, sorry, saya belum save. Oke, saya save dulu. Nah ini harusnya udah benar. Ya, jadi ini saya copy paste tapi saya belum sempat save. Ya, oke. Jadi ini tampilannya ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau contoh yang lebih kompleks lagi ya. Misalkan di sini kita ingin melakukan request seperti ini ya. Jadi di sini kita punya ya routing hello. Terus kita ingin menerima parameter name ya, dengan value-nya itu adalah Sasuke ya. Jadi nanti pada saat ditampilkan, kita pingin supaya page-nya itu menampilkan nama dari parameter name ya. Value dari parameter name yang ada di sini. Jadi misalnya contohnya adalah hello Sasuke ya. Jadi semuanya itu nilai name-nya ini tergantung dari value string yang kita passing ke parameter name ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, di sini kita mengembangkan converter controller yang sudah kita buat ya. Jadi kita tambahkan function hello di sini ya. Dan dia menerima parameter request yang dibuat oleh user ya. Dan kita ambil ya dari input yang diberikan oleh user, kita ambil name ya. Name. Nah, value name-nya itu kita taruh di name yang ada di sini, variable name. Kemudian kita return view hello. Ya. Nah, di dalam view hello ini kita definisikan bahwa ada variable name yang nilainya adalah string yang ada di passing yang dipassing oleh user ya pada saat dia request dan simpan di dalam variable name-nya ini. Ya. Jadi nanti pada saat usernya menerima request tersebut ya, hasil dari request tersebut nanti ditampilkan hello sesuai dengan parameter yang dia kirimkan. Nah, untuk routingnya ya, jadi kita tambahkan routing juga di sini ya. Ada route get hello. Jadi pada saat dia request hello,
kita panggil kelas converter controller dan metode hello. Ya. Metode hello yang ada di sini. Oke. Nah, ini kita ya sebelum saya demo ada 3 kelas, ada 3 file yang kita modifikasi. Yang pertama adalah converter controller, ya. Terus webnya kita tambahkan routingnya dari hello. Kemudian kita buat file baru di sini, ya. Di mana view-nya? Ya ini. Saya tambahkan hello.blade.php. Oke, nah sekarang kita mau demo. Ya, nah ini contoh yang sudah ada ya. Jadi di sini saya request namanya. Kalau misalnya namanya kosong, nanti dia kosong. Kalau misalnya saya ketik Sasuke, ya, nah hasilnya adalah Sasuke. Dan kalau misalnya Naruto, hasilnya seperti ini. Jadi di dalam converter controller ini, di bagian control ini, kita bisa menerima input yang diberikan oleh usernya. Terserah kita mau proses misalnya name, ya, sama dengan persen name plus misalnya A, ya. Nanti kalau misalnya ini kita jalankan, ya, saya enter. Oke, di sini error. Errornya apa? Oke, saya perlu tahu cara concat. Concat di PHP seperti apa ya? Concatenate PHP. Oke, ya seperti itu. Titik sama dengan ya. Let's see apakah berhasil atau tidak. Mana tadi? Iya. Oke, Naruto A-nya ya seperti ini, ya. Jadi ada concatenate-nya. Jadi di controller ini kita bisa proses macam-macam ya. Ada satu request. Di sini juga kita bisa ambil nanti data, misalnya ada data tambahan dari database, kita ambil terus kita berikan ke usernya. Ya, jadi ya seperti itu. Terus WPHP ini hanya untuk mengatur soal routing ya. Jadi kalau misalnya usernya ketik di URL-nya apa gitu kan, kita bisa routing ke mana ya. Kalau misalnya kita baca dokumentasinya, kita bisa melakukan routing yang lebih kompleks lagi ya. Jadi misalnya pakai pengondisian tertentu, kalau routingnya A, ya itu nanti dia bisa responnya macam-macam ya. Nah, itu bisa dikonfigurasi di sini. Nah, ini ya ini view-nya, jadi dia mengurus soal tampilan ya. Nah, dengan menggunakan pola variabel ini ya, jadi kita tidak perlu membuat semua file HTML untuk nama yang berbeda ya. Jadi dengan menggunakan variabel satu template aja ya, satu template view-nya ini kita bisa menggunakan untuk menghasilkan berbagai macam tampilan HTML yang berbeda. Oke, jadi sekilas kegunaan atau demo singkat tentang Laravel ya. Dari request, routing, controller, terus view-nya yang ditampilkan ke user. Oke, ya.
Nah, ini untuk demonya ya currency converter yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan ke-7. Jadi kita masih pakai cara tradisional ya, jadi tanpa web framework. Hasilnya ya kita mungkin hanya punya dua file di sini selain file resources yang lain ya seperti CSS, image, dan JavaScript-nya ya. Kita hanya punya dua file yaitu converter.php dan index.html. Ya, sekilas ini memang sederhana ya karena memang secara fungsionalitas aplikasi web converternya ini tidak terlalu kompleks. Nah, kita mau bandingkan ini dengan yang versi Laravel-nya ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ya ini dia lebih kompleks ya. Lebih besar, ada banyak direktori, ada banyak file, dan lain sebagainya. Ya, jadi membuat aplikasi itu lebih gemuk ya dibanding kalau misalnya aplikasinya yang pertemuan sebelumnya yang kita buat secara tradisional ya. Nah, ya dari sini kita bisa lihat keuntungan ya. Kalau misalnya kita buat secara tradisional, ya mungkin kalau aplikasinya sederhana akan lebih cepat karena kode yang kita buat tuh hanya sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita pakai Laravel, ya akan terlihat sangat kompleks ya. Mungkin juga butuh waktu yang lebih banyak untuk memahami cara kerja kodenya ya. Tetapi kalau misalnya aplikasinya itu sudah besar, ya kita akan memiliki keuntungan yaitu berupa kodenya yang lebih terstruktur ya. Ada pembagian tanggung jawab, ada routing, ada controller, ada view, dan juga yang lain ya. Nah, ya, apa yang kalian lihat di sini adalah versi currency converter ya, tetapi yang sudah diporting ke Laravel ya. Nah, kalau kalian perhatikan misalnya ya, di bagian resources-nya, ini ada direktori CSS, JavaScript, dan Views ya. Jadi semua file, bukan di resources, tapi di bagian public ini ya, ada JavaScript, image, dan CSS. Nah, itu sama aja dengan CSS, image, dan JavaScript yang ada di file project tradisional di pertemuan sebelumnya. Jadi tinggal di copy paste saja. Jadi semua file resources ya, apakah itu JavaScript, CSS, dan image itu ditaruh di bagian public yang ini. Oke, nah selain itu ya, saya mau jelaskan lagi tentang routes ya, routes yang ada di sini. Oh sorry, bukan routes, tapi resources ya. Resources di sini di bagian view-nya. Jadi ya ini template-nya, saya buka converter. Nah, kalau kalian lihat converter yang ada di sini itu harusnya sama aja dengan yang ada di index.html ya. Karena dia ini kan untuk tampilannya ya. Ya, seperti itu. Ya, ini sebenarnya ini sama aja sih dengan yang didefinisikan di sininya ya, di index.html. Di converter.blade-nya ini ya sama aja. Di sini kita belum menambahkan variabel ya, tapi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa tambahkan untuk memperjelas penggunaan fungsi variabel yang sudah saya jelaskan di contoh sederhana sebelumnya. Oke. Ini view-nya, converter. Terus di sini yang menarik lagi adalah di bagian folder HTTP di sini ya, di bagian controller. Di sini saya punya converter.controller ya. Di sini ada beberapa metode yang sudah didefinisikan, tetapi yang digunakan hanya satu, yaitu index yang ini ya. Jadi pada saat index ini dipanggil, ya, nanti dia akan mengembalikan view converter, yang mana view converter itu adalah yang ini ya. Oke, terus untuk routingnya, routing. Nah, kita buka web.php. Nah, di sini ada penambahan routing yang ini ya.
Jadi pada saat converter dipanggil, ya, route converter dipanggil, dia akan memanggil kelas converter controller dan metode index, yang mana converter controller itu adalah kelas yang ini dan metode indeksnya yang ini, ya. Dan dia akan mengembalikan view converter. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ya. Oke. PHP artisan serve. Oke. Nah, ini saya coba. Ya, ini dia masih halaman utamanya. Ya. Saya coba dengan route converter. Oke, ya berhasil. Nah, ini yang tampilan currency converter yang sudah diporting ke Laravel. Ya, untuk request ke API-nya itu dia masih melalui view-nya ya. Ya, melalui JavaScript. Jadi saya buka JavaScript-nya di sini. Oh, bukan yang itu, yang ini ya. Converter. Ya. Nah, ini dia request ke eksternal atau third party API-nya itu masih dilakukan JavaScript. Jadi bukan PHP-nya yang melakukan request ke third party, tapi JavaScript-nya. Oke, nah ini saya coba tes aja 40 USD convert ya sekitar 600 ribuan. Saya change ya di sini. Misalnya GBP itu 40 GBP itu harusnya lebih dari 40 USD. Ya, 48 USD. Oke. Ya, jadi ya seperti itu. Ini contoh sederhana portingnya. Jadi tidak terlalu menggunakan sebagian besar fitur-fitur dari Laravel, ya. Jadi masih sangat contohnya masih sangat sederhana, dan untuk fitur-fitur yang lain akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kodenya silakan bisa di-download dari GitHub ya. Kemudian kalian bisa coba sendiri, bandingkan dengan contoh yang sederhana dan juga contoh yang cara tradisional ya. Dan juga mungkin bandingkan dengan kode-kode di pertemuan berikutnya.